Are you ready? Stand by. Oke, kita sekarang kembali ke parenting ya. Parenting berarti orang tua yang berperan ya. Betul. Nah, sekarang saya lihat juga di sekolah. Jadi kan Ibu dulu sekolah ya, pengajar ya. Yang dipermasalahkan sekarang kalau setahu saya ya Bu ya. Dulu kan guru boleh mukul. Kebanyakan mukul ya, bukan boleh mukul, kebanyakan mukul. Dan kalau kita laporan ke orang tua, kalau sudah dipukul, kita dipukul tambahan dia, dikasih bonus strike sama orang tua, bener ya? Berarti kita di sekolah berulah gitu. Berulah, bener ya, kasih strike gitu, tambahan lagi. Nah sekarang kalau kejadian Ibu, kan banyak ya kejadian. Guru gak sengaja mungkin terpancing emosinya jewer anak ya. Anak laporan, orang tua gak terima, melabrak sekolahnya. Nah itu gimana Bu, menurut Ibu? Apakah guru ini salah atau orang tuanya yang tidak bisa memahami atau gimana Bu ya? Saya susah ngungkapkan. Apalagi saya susah jawab. Ini kalau kita jawab nanti kita dilaporkan ke HAM, Komnas HAM. Kalau dulu istilahnya orang tua pro guru gitu ya. Iya. Anaknya apa pokoknya ikut kata Betul, guru. Kalau betul. sekarang orang tua pro anak, kenapa ayo? Mungkin nggak mau ribet ya atau merasa bahwa Karena anak bayar selalu- sekolahnya mahal. bayar sekolahnya mahal. Iya. Jadi mintanya, Kalau bayar sekolahnya mahal, servisnya harus good dong. Termasuk Termasuk nggak boleh anak, mukul. nggak boleh. Nggak boleh nah Oh, tapi kalau ini mukul konsep main loh ya, ya. Nah mukul makanya ini beda kan ya. konsep ya. Betul. Ini tadi joking kok saya. Jadi dalam arti sekarang itu bukan masalah boleh memukul dan tidak boleh memukul Bukan gitu mukul, ya. kontak fisik. Ya, ya. nggak usah mukul ya, nggak usah yang namanya kontak fisik. Kadang Lontarkan kata-kata ya. verbal, melontarkan kata-kata yang memang merendahkan atau apa itu pun sudah saya rasa juga ada undang-undangnya mungkin ya juga seperti itu sehingga karena itu mungkin terkait dengan tumbuh kembang anak sendiri gitu sehingga ya saya rasa bukan soal boleh mukul atau nggak boleh mukul, boleh ngolok atau nggak boleh ngolok, tapi kita sebagai pengajar maupun orang tua kita lihat dulu tujuannya gitu ya. Tapi kalau memang seperti ini kok anak saya masalahnya sebenarnya bisa diselesaikan sama si guru tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan anak ini secara psikis sampai stres lama kayak gitu kan nggak perlu, kita bisa komunikasikan. Ya, Nah sebagai orang tua pun kita mesti bijaksana gitu. Jadi nggak selalu sekolah atau guru itu yang salah atau guru yang benar, orang tua yang salah atau orang tua yang benar. Jadi nanti kalau kayak gitu jadi kayak musuhan sih. Gitu. Padahal kan harusnya bekerja sama untuk mensupport anak ini gitu. Berarti Jadi harusnya harus sama-sama. berarti parenting ini juga guru, orang tua, anak harus saling kerjasama. Betul, sama orang-orang yang di sekitar anak. Jadi sebetulnya kalau menurut saya gini, orang tua harus menunjukkan nilai-nilai apa yang akan ditanam di dalam keluarga. Oke. Nah, nilai-nilai itu harus sejalan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik itu sekolah, mungkin lingkungan tempat bermain dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai itu yang akan muncul dan itu harus selaras. Sehingga bisa saling mendukung. Memang dan saya ngomong ya sekarang sudah beda zamannya kayak dulu. Orang dulu aja kita punya nickname kok, panggilan kok satu sama lain, bukan nama asli gitu kan. Dan bahkan nickname itu kadang ada guru yang memberikan nickname itu, panggilan itu ke kita gitu kan. Dan kita fine-fine saja. Kita nggak pernah, orang tua kita juga nggak pernah merasa bahwa anak saya direndahkan, kemudian lapor Komnas HAM. Karena mungkin dulu media dan informasi tidak seperti saat ini. Nah kembali lagi ya tujuannya, selama nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam keluarga itu jelas dan itu bersifat membangun anak, itu buat saya nggak apa-apa. Bahkan waktu anak saya yang pertama itu playgroup, saya bilang loh sama gurunya, saya cari sekolah yang paling old fashion, yang paling apa ya? Pendidikan kuno, jadi boleh yang anak boleh diomeli, iya. jadi bukan ke arah kayak sahabat, kayak Iya, teman iya gitu. Yang kaku lah gitu Otoriter. ya. Otoriter, ya. Militer Saya bilang sama gurunya dan di depan kepala sekolah, saya bilang, saya mau anak saya dididik keras, anak saya laki. Kalau dia nggak nurut, boleh dijewer, boleh disetrap, boleh disuruh berdiri, nggak apa-apa saya bilang. Kepala saya bilang, Pak itu sudah nggak kita
praktekkan lagi. Saya bilang, loh saya cari sekolah ini tuh karena saya mau anak saya belajar disiplin. Iya Pak, tapi pendekatannya nggak begitu. Loh saya bilang, loh Bu, saya memberikan restu nih izin. Kita tanda tangan hitam dan putih bahwa saya tidak akan nuntut sekolah, bahkan saya mendukung ini. Nggak berani sekolah dan mungkin sekolahnya merasa ini ada orang tua yang aneh. Tapi memang benar ya Bu, sekarang pendidikan sekolah itu bukan ke arah yang kayak dulu lagi. Jadi harus lebih dia kayak sebagai orang tua ngomong sama anak, lebih pendekatannya lebih beda ya. Iya, dengan perkembangan zaman ya pastinya ya. Jadi sekolah pun pasti juga mengikuti itu dan caranya juga nggak selalu bisa cara yang lama itu yang dipakai untuk ke anak-anak zaman sekarang karena udah nggak match pastinya gitu kan. Lebih kelihatan nggak sih perkembangannya dengan sistem mendidik yang pendekatan terhadap anak, maksudnya sebagai kayak sahabat atau sebagai apa itu lebih mengena nggak ya sebetulnya? Kalau saya rasa lebih kalau dengan pendekatan yang lebih lembut tapi tetap tegas ya, tetap disiplin dan tegas itu tetap ditegakkan. Mungkin kalau satu sisi yang saya lihat anak lebih berani ngomong, menyampaikan isi hati dan pendapatnya walaupun salah, walaupun buat gak orang tepat. ya walaupun nggak tepat. Kalau kita dulu kan kita saking ketakutannya sampai kita nggak berani mengungkapkan apapun. Bedanya di sini, ketika anak zaman dulu, ayo ditanya gini-gini siapa, nggak ada yang angkat tangan kan? Ya kalau sekarang mereka banyak raising rebutan, hands, nah rebutan. Betul. Nah itu salah satu yang terlihat gitu ya. Mereka berani ngomong, mereka berani speak up. Nah berani speak up ini kan penting buat hidup kita. Ya. Speak up ya berarti. Ya. Jadi berani mengungkapkan pendapat. Betul. Jadi nggak dipendam sendiri. Hanya di situ ditata gitu aja ya. Biar nggak terlalu kurang ajar gitu ngomongnya. Betul. Oke Pak, sekarang Pak Yogi, banyak kan selalu mencanangkan mendidik anak harus sebagai orang tua atau sebagai guru kan harus fun ya. Atau fun parenting. Nah ini maksudnya fun parenting ini gimana Pak? Apakah harus melucu atau harus bikin anak itu ya asal ngomong sembarang atau gimana masih fun parenting? Mulat gitu ya. Ya kan? Atau seperti SpongeBob. SpongeBob gak lucu padahal itu. Ya jadi kembali lagi tujuannya kita sebetulnya itu kan membangun hubungan. Kalau kita lihat dari era kita jadi anak-anak dulu bahwa kita kehilangan yang namanya hubungan dengan orang tua kita. Jadi utamanya sebetulnya harusnya hubungan yang dikembalikan normal. Ya, yang titik tekankan ini hubungan. Iya, bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan anak kita sampai nanti mereka dewasa. Kalau dulu saya pribadi nih ya, saya punya waktu di mana saya kehilangan hubungan baik dengan orang tua saya. Oke. Waktu-waktu di mana saya merasa bahwa orang tua saya itu enggak di pihak saya. Orang tua saya itu musuhku gitu kan. Setiap apa yang tak lakukan pokoknya mesti salah. Walaupun yang tak lakukan itu baik itu salah. Nah sehingga saya enggak mau berbicara ke orang tua saya. Dan saya butuh waktu yang cukup lama untuk saya berurusan dengan diri saya sendiri. Sehingga saya bisa membangun hubungan yang baik dengan orang tua saya lagi itu cukup lama. Bertahun-tahun. Nah saya sendiri merasa bahwa saya enggak mau nanti anak saya itu kehilangan hubungan yang baik dengan saya sebagai orang tua. Oke. Jadi tujuannya kalau saya kepingin punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan anak saya. Nah kalau dibilang fun, gimana caranya? Ya karena yang kita pelajari dari dulu, learning by doing-nya kita sebagai anak kan selalu mencekam. Nah mau nggak mau otomatis karena kita tahunya itu biasanya kita kebawa nih. Teradopsi. Nah gitu kan. Nah makanya kita perlu belajar hal-hal baru. Fun itu gimana? Ya artinya kita bisa masuk ke dalam dunia anak. Tadi kita kembali ke statement yang bahwa anak itu nggak pernah jadi orang dewasa, nggak pernah jadi orang tua. Tapi kita sebagai orang tua pernah jadi anak. Pernah ngerasain mainan, bermain. Nah, jadi bagaimana parenting, fun parenting? Ya kita bermain sambil belajar dengan anak. Ya kita yang harus mau bermain. Berarti kalau seandainya anaknya masih kecil, main tembak-tembakan, berarti otomatis orang tua harus mengetahui dunianya tembak-tembakan yang dilakukan anak itu Pak. Iya. Sama termasuk kayak sekarang lagi ngetop game online gitu ya. Berarti otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan game online tersebut. Buat saya itu adalah hal yang kita nggak bisa cegah mereka. Kita nggak bisa cegah mereka. Kecuali anak itu nggak punya gadget ya, lain cerita ya. Iya. Tapi saya sama istri itu awalnya
kita tuh komitmen bahwa anak kami diberikan gadget waktu mereka at least SMP. Ya. Dan Itu ternyata teori. pandemi. Aduh. Mau nggak mau itu harus teori punya. gitu. Iya. Jadi sekarang SD pun harus punya. Iya, Kenapa? Buat Zoom. waktu itu kan pandemi jadi Kami berdua kerja, kala Iya, itu iya. meninggalkan rumah sehingga dia harus pegang HP sendiri. Benar. Nah, itu. challenging buat kami. Iya. Dan akhirnya kami harus punya pokok bahasan yang nyambung dengan anak. Dan akhirnya saya bilang sama mereka, oke, game apa yang kita bisa mainkan bersama? Saya pilih gamenya. Jadi paling enggak hari ini kalau kita ngobrol, itu kita punya topik yang sama. Dan mereka main game sesuai sepengetahuan kami. Jadi kalau dia mau main game, dia akan izin. Iya. Gitu. Jadi ada waktunya juga gitu. Controllingnya. Setelah mereka selesai melakukan tanggung jawabnya, ya karena anak kami selain punya pekerjaan dari sekolah, mereka punya tanggung jawab lainnya. Gitu. Mereka harus latihan hal-hal tertentu sebagai bentuk support terhadap bakat dan talentanya mereka. Oke, sekarang saya mau tanya nih Bu. Kan banyak kejadian di sekolah ini kan anak-anak nakal ya. Gak boleh ngomong anak nakal ya Pak ya. Anak-anak Bertingkah. yang bertingkah ya. Ya. Padahal tadi sudah tegur. Soalnya kan kalau tahu angkatan saya, anak ini pokoknya aneh-aneh, nakal. Iya. Sekarang kan gak Zaman boleh kita Pak, ya. dulu gitu kan. Karena itu labeling. Labeling, Nakal. benar. Jadi ini bertingkah ya. Kan saya lihat ada kebanyakan anak-anak ini bertingkah ya. Nah sebetulnya anak-anak sampai bertingkah itu karena apa sih Bu? Memang dia punya watak kayak gitu atau karena juga figur seorang ayah atau apanya memang ada keluarganya yang bermasalah gimana Ibu ya? Kalau selama ini yang pernah Ibu tangani kalau selama ngajar ini. Kan pasti kan ngalami juga anak yang susah diatur segala macam ya. Iya. Kalau bertingkah itu langsung kami penasaran itu orang tuanya memang. Penasaran orang tuanya. Saya penasaran orang tuanya. Kenapa kok bisa gitu? Ya paling gampang dilihat setiap hari ya. Maksudnya selain orang tuanya atau paling tidak dengan siapa dia tinggal. Oke. Siapa yang membesarkan dia sehari-hari. Oh dia nggak tinggal sama orang tuanya, ternyata ini sama om tantenya. Nah om tantenya pola asuhnya seperti itu. Ya udah. Nilai Gitu. apa yang dibangun di dalam keluarga Berarti itu. langsung cermin Mbak, kelihatan. Kebanyakan gitu atau ini berdasarkan pengalaman Ibu atau memang teorinya memang begitu? Ini yang kami alami. Iya, ini kami alami. Oh, ya. alami. Iya. Loh, Semudah dulu itu pernah melihat ngalami orang tua. anaknya Bapak mungkin bertingkah atau apa? Kalau sejauh ini sih beberapa kali memang ada hal-hal sampai kami sebagai orang tua pernah dipanggil guru dan Ah sebagainya. kok gini gitu. Iya. Oh ya kami memang di keluarga kami seperti itu tidak apa-apa gitu. Iya. Asal disampaikan secara sopan Iya, misalnya gitu ya. gitu. Iya. Itu Karena Itu buat ada. mungkin buat standar guru bahwa itu hal yang extraordinary gitu kan. Nah, sedangkan buat kami di rumah itu biasa. Misalnya paling gampang adalah kalau kita zaman dulu megang kepala orang tua itu kurang ajar. sakral. Ya gitu ya. Betul. Angkatan kita gitu ya Pak Iya, Teguh iya. ya. Tapi mungkin buat kita sekarang yang jadi orang tua, kita biasa kok bermain sama anak-anak Elus-elus kepala, elus-elus baik. kepala ayahnya, ibunya gitu kan mungkin hal yang Ya biasa. di keluarga masing-masing juga Ya, beda ya gitu. culture-nya ya. Oke. Jadi Bahkan anak saya kalau lagi iseng saya mau tidur di ranjang gitu apalagi nonton TV, tahu-tahu datang bisa nyabut bulu kaki saya gitu kan. Untung nggak ditempeli ya, lakban itu, ditarik. ya. Itu yang nggak tahu kan dianggap kok nakal Iya, begitu Ya. ya. Padahal buat mereka itu mereka menunggu reaksi bagaimana saya bereaksi aduh atau apa itu buat mereka sesuatu yang fun misalnya. Jadi nakal nggak nakal itu tergantung sebetulnya Bu. Jadi relatif ya orang lain Ya, bisa kadang nganggep kita dia pun nakal. sebagai orang dewasa itu bisa, oh anak ini kok seperti ini ya yang tadi disebut bertingkah. Terus kita tuh kita bisa lihat, oh maksudnya dia itu begini. Maksudnya dia itu tujuannya itu intentionnya nggak ada yang niat curang atau jahat, tapi sebenarnya dia itu bermaksud ini, cuman dia nggak bisa menyampaikan dengan
bahasa atau Caranya, pola bentuk apa namanya penyampaian tingkah yang betul. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa yang ada di sekelilingnya, termasuk gurunya, ya mengarahkan. Maksudmu gini toh tadi, kamu maunya begini kan. Tapi kalau begini itu jadinya berbahaya, misalnya seperti itu. Kamu kalau mau begini, caranya gini. Nah seperti itu. Jadi kadang anak-anak yang disebut nakal itu tidak semuanya itu dia bermaksud semenjengkelkan itu. Ya. Cuman dia nggak tahu cara yang benar. Iya, gitu. iya. Oleh sebab itu kita mengarahkan. Oke, nah ini Bu, sekarang gini. Sekarang dengan keluarga kan rata-rata di Indonesia ya, itu kan kedua orang tuanya bekerja Pak. Bener ya, kedua orang yang bekerja. Itu pengaruh nggak sih sebetulnya ke perkembangan anak dengan dititipkan ke tetangganya atau pakai pengasuh kayak gitu-gitu? Itu pengaruh nggak ya sebetulnya ke perkembangan anak ya? Atau di pengalaman Bapak di parenting ya, ilmu parenting itu disarankan atau enggak sih sebetulnya kayak gitu? Saya nggak bisa ngomong disarankan apa enggak, tapi kami juga sempat menitipkan anak kami waktu kami berdua bekerja itu kepada orang lain, pengasuh. Bahkan gitu sekarang kan. ada tempat penitipan ya? Ya, asisten rumah tangga. Bahkan kami juga pernah menaruh anak kami di penitipan ya. Penitipan gitu kan. Pada prinsipnya begini, kami pada saat kami akan melakukan itu, kami mengkomunikasikan nilai yang kami bangun di dalam keluarga. Jadi bahkan saya sama istri kami sempat tinggal di rumah orang tua saya cukup lama, 8 tahun. Tapi pada saat saya memulai rumah tangga, saya minta izin ke orang tua saya bahwa saya memulai sebuah rumah tangga dengan rules yang kami sepakati berdua. Jadi kami minta mereka menghargai keputusan-keputusan yang kami buat untuk anak-anak kami. Walaupun itu tidak mudah, tapi kami berusaha merimain itu terus. Nah sehingga nilai-nilai itu kami coba bangun. Dan kami berharap orang-orang yang kami titipin ini, opa oma, mungkin asisten rumah tangga gitu kan, itu bisa mengikuti nilai-nilai ini. Tapi apa bisa Pak? Ya semua harus belajar. Yang paling sulit adalah ada seorang asisten rumah tangga yang sudah ikut kami puluhan tahun. Sehingga anak-anak saya itu kayak cucunya sendiri. Itu kan lebih enak berarti Pak, harusnya kan lebih memahami. Wah itu yang bahaya. Jadi itu lebih bahaya. Pada saat saya sedang mendisiplin anak saya, dia jadi pembela. Bisa masuk dan dia bisa ajak anak saya keluar. Sudah ayo ikut, kebetulan dipanggilnya nenek ya, ikut nenek aja udah. Sudah nggak usah sama papa. Nah di situ berbahaya. Di situ saya bilang sama dia nggak bisa, saya harus menyelesaikan ini. Karena ini nggak selesai. Saya menyelesaikan ini dan saya minta istri saya, kamu tolong bicara dengan, ya memang sudah kayak keluarga kami ya. Saya kasih tahu itu bahwa itu nggak bisa. Dan akhirnya kami juga harus cari cara. Oh kalau mendisiplin anak lebih aman di dalam kamar, kami kunci satu di depan gitu kan. Jadi gak ada yang ikut-ikut. Iya gitu kan. Tapi sebetulnya itu juga menjadi sebuah alarm buat kami. Kalau keterlaluan atau di luar batas itu ada alarmnya. Jadi nilai-nilai itu yang kami sampaikan sehingga bukan nggak ada konflik lah, tetap ada, tapi meminimalkan. Nah seringkali orang yang dititipin ini itu punya nilai yang berbeda dengan apa yang orang tuanya mau. Dan kadang konflik ya. Nah dan kadang orang tuanya juga nggak pernah menyampaikan nilai apa atau bahkan bingung apa ya nilai di dalam keluargaku. Nah ini harus kita tahu dulu sebagai orang tua. Nilai apa sih yang penting? Buat kita sebagai orang tua yang akan kita bangun di dalam keluarga itu. Itu buat saya. Kalau kita bisa tahu nilai itu, maka kita akan bisa tahu. Oh, tolong titip ya anak saya. Nilai-nilainya ini buat kami ya, ini nilai yang krusial. Ya boleh ini gitu ya. Nah itu harus paling enggak sinkronis walaupun nggak bisa sinkron 100% antara orang tua maupun pengganti pengasuh ini ya. Nah itu tapi paling tidak kita tahu, kita bisa pilih orang. Kalaupun kita dapatnya ya pengasuh yang itu, ya kita yang taruh nilainya harus begini ya. Dan sering dipantau dan kita mesti jalin hubungan kedekatan sama anak. Nah itu memang part yang tidak mudah memang. Oke, kedekatan sama anak ini Bu sekarang Pak. Kedekatan sama anak sebetulnya yang harus dekat itu bapaknya atau mamanya? Nah ya kan? Ini kan kayaknya perlu sesi sendiri yang ini. Perlu sesi sendiri. Iya, karena gini Pak. Global aja dulu deh. Ini penasaran soalnya ada yang bilang, oh iya kalau single parent nggak ada bapaknya ya logis anak ini
perkembangannya kayak apa gitu. Tapi ada yang bilang, loh mamanya yang harus pegang peranan penting dalam pendidikan anak, bukan Tugasnya bapaknya. mama, kalau zaman dulu Iya ya. benar tuh ya. Tugasnya papa Nah ini kerja, sebetulnya katanya begitu loh. mama atau bapaknya sih yang harus pegang peranan penting itu. Dari mama dulu deh. Ya dari mama gimana? Gimana mak? Nanti panjang Mama. kalau kamu aja summarize-nya. Kalau menurut saya dua-duanya perlu punya peranan masing-masing. Oke. Dan mungkin nanti kita akan ada sesi sendiri yang kita ngobrol bahwa sebetulnya ada guidance time frame-nya. Usia sampai berapa yang akan membentuk anak itu siapa, itu akan ada time frame-nya. Oh jadi memang Harus dekat ada dengan ya. siapa Ya, dan kami siapa. pernah membaca literatur dan ikut salah satu seminar dan buat saya itu hal yang baik dan sampai hari ini menjadi salah satu pegangan kami time frame itu gitu. Dan karena saya juga flashback dengan diri saya sendiri itu benar. Dan time frame itu untuk kami flashback dengan istri saya juga kurang lebih sama, benar. Jadi itu menjadi sebuah pegangan buat kami bahwa setiap ayah dan ibu itu punya peranan. Nah pertanyaannya kalau dia single parent gimana? Ya itu kan banyak kejadian sekarang perkembangan kan banyak yang selalu single parent Pak. Ya mau Nah nggak single mau, parentnya kan bukan karena kecelakaan atau meninggal, kebanyakan karena divorce, ya cerai kan. ya mau nggak mau single parent ini harus Ada bisa menghadirkan figur itu muncul. walaupun bukan sekandungnya, tapi figur. Tapi kan banyak kejadian tiri sama ini kan banyak nggak Figur cocok. bukan ya. Bukan harus papa sambungan atau mama sambungan. Oh nggak harus. Bisa, Oh. misal kakek, Ya ya misal ya. paman, ya. itu bisa. Berarti figur pengganti Figur ayahnya yang bisa atau figur menggantungkan pengganti ibunya gitu ya. Yang untuk bisa mendampingi di usia-usia itu tadi. Oh ya usia ya yang Bapak bilang ada Iya. frame-nya itu Ada ya Iya. time tadi ya. frame-nya betul. Nanti Oh. mungkin next session kita bisa tampilkan time frame-nya dan lain sebagainya Iya, supaya iya, iya. lebih jelas. Tapi pada prinsipnya ya kedekatan itu penting, makanya kita harus bikinnya semenyenangkan mungkin, fun tadi itu. Kedekatan sama orang tua ya Pak ya. Iya, Bukan karena- kedekatan sama pengasuh atau sama Sama kita. Jadi tetangga kalau, gitu. jadi kalau orang tuanya punya istilah dua-duanya kerja, Ya. mau nggak mau kita harus punya effort lebih, waktu lebih untuk dengan anak ini kita punya kedekatan dengan cara menyenangkan. Mungkin punya family hobi yang time gitu sama ya. Hobi gitu yang sama. kan. Nah ini yang jadi masalah. Banyak orang bilang, "Oh itu kita liburan nih. Saya sudah nganterin anak-anak saya bermain sama teman-temannya kok." Loh, kalau kita sebagai orang tua nganterin, waktunya bukan sama kita. Anak kita main sama temannya. Nggak ada value yang dibangun. Ya, Nggak ada hubungan yang dibangun. Jadi kita yang harus membangun hubungan. Saya aja masih main nerf tembak-tembakan di rumah sama anak-anak saya. Luar biasa ya Pak ya. Kalau Iya. ibu main apa sama anak? Ya kemarin Nerf juga. hari Minggu kemarin pertama kalinya dia diajak. Padahal biasanya satu ditawur Akhirnya dua ya, kan gitu. namanya anaknya laki semua ya mau nggak mau ikut nerf perang dah saya. Ya berarti saya harus Ya, jahit menjahit ataupun- ini. Anaknya cewek semua. Ataupun ya kita ciptakan apapun lah Iya, permainan. Paling tidak gini, andai kata dia melakukan sesuatu misal eksperimen. Iya, iya. Kita hadir. Gitu aja. Kita hadir, kita nanya, menemani itu aja. Nggak harus kita yang menciptakan permainan, tapi dengan kehadiran kita bisa tahu kebutuhannya apa. Sulit yang di bagian sulit. Mami bantu. Misal seperti itu. Iya, Yang gini. Di situ bisa menanamkan nilai-nilai itu tertanam. Ah. Jadi sebenarnya dengan mereka melakukan Apapun, eksperimen ini iya. kita harus dukung harusnya Dekat. Pak ya. Iya, apapun Apapun. itulah kegiatan mereka. Mungkin habis ini saya tunjukkan. Tadi kami kesini tuh dititipin anak saya. Dia baru belajar apa? Menggergaji. Gergaji. Menggergaji. Ya. Jadi yang Tripleks kecil, yang kecil. Dua-dua. Yang dua-dua. Oh, dua-dua. Dua-duanya. Tapi yang tadi Oke. karya yang kecil ya. Ya. Yang adiknya ya. Saya ambilkan dulu ya. Iya, iya. Wah, ini semakin seru ini. Jadi sempat mencoba doing the man's work gitu ya. Iya, iya. Itu menggergaji triplex gitu. Lalu dia bikin untuk dudukannya Handphone. phone. Oh, Ya. iya. Jadi Dia kreasi terinspirasi ya. Oh, ini Dia hasilnya? terinspirasi. Ini hasilnya. dari- Ini sebetulnya tadi saya tunjukkan ke teman saya Iya, iya. yang punya toko di bawah. Karena teman saya itu dia ngasih idenya itu ada salah satu temen di WTC ini nih Toko bikin dari karton. kardus Bisa itu loh. presisi sekali. Oh iya? Bikin ini. Oke. Nah Lebih kemudian kecil. anak saya lagi belajar menggergaji, dia copy paste dari hasilnya. Oh enggak, dia mengcopy bikin dari kardus, kan suka main dari kardus. Iya, iya, iya. Lalu kakeknya, ayah saya dari luar kota datang lihat, Hmm. kamu bikin begini.
ayo kakek ini engkong punya triplex banyak, langsung diajak beli gergaji kecil, lalu dikirimin ini dia bikin, jadi bikinnya nggak dari kardus, bikinnya dari ini, langsung kelas berat. Iya, dari kardus sudah bikin, udah bikin. Nah, ya walaupun masih bengong-bengong, tapi tadi dia bilang karena tahu kita mau ke sini nih ke WTC, dia bilang tolong tunjukkan ke Om yang punya toko, yang kemarin ngasihin itu. Jadi di situ pendampingan kita muncul. Jadi ada komunikasi ya Pak? Ya walaupun istilahnya barangnya jelek, nggak rapi dan lain sebagainya. At least kita menghargai, kita memberikan perhatian bahwa effortnya dia itu ada yang memperhatikan. Pokoknya jangan sampai begitu, Papa ini ada. Oh iya gini. Atau gini, welek. Nggak boleh ya Pak ya itu ya. Memang benar ya, nggak boleh nyakiti. Jadi kita harus menghargai effortnya. Usahanya dia. Oke. Gitu. Itu, jadi orang tua nggak gampang ya, susah ya. Tapi anak-anak harus paham kalau jadi orang tua nggak gampang. Pokoknya gini, prinsipnya satu, ketika kita mau anak kita berhasil dalam segala sesuatu ya. Kalau kita ngomong berhasil, jangan ngomong cita-cita atau apa. Tapi dia punya manners dan karakter. Orang tua itu harus mau repot prinsipnya. Ya sama juga. Biasanya nggak mau repot toh. Ya nggak mau repot, kasih gadget, nggak mau repot betul. orang. Tapi sebaliknya, untuk keberhasilan sebuah parenting adalah kita mau repot, kitanya mau repot belajar, kitanya mau repot temani mereka, kitanya mau repot makan hati sama mereka gitu kan. Kitanya mau repot kalau perlu kadang berantem sama mereka. Tapi intinya harus mau repot. Itu yang dengerin ya, harus mau repot ya orang tua ya. Baking sama-sama. Ya, kalau nggak repot sekarang, intinya akan repot nanti. Ya. Jadi kalau kita nggak repot sekarang, kita nggak dekat sekarang, nanti dia besar, dia jalannya sendiri, kok gini? Repotnya nanti kan. Dan jauh lebih repot. Dan jauh lebih repot. Kembalikannya udah nggak bisa. Jadi prinsip kami adalah saya mau repot sekarang, mumpung masih kuat, mumpung masih muda. Repot sekarang, saya kalau geger sekarang misalnya istilahnya gitu. Nggak cocok sekarang, kita betulin, kita fix sama-sama supaya kita bisa sejalan waktu saya tua, saya nggak terlalu repot. Karena kamu kok prinsip hidupnya begini nggak benar gitu. Nah itu dengerin ya, ini berdasarkan pengalaman dan para praktisi. Ya, jadi nggak sembarangan ini yang saya datangkan, oke, baik waktunya sudah habis. Terima kasih banyak ya Pak Yogi, terima kasih ya Bu. Atas waktunya nanti mungkin next kita akan bahas tentang masalah mana yang lebih dominan harusnya orang tua, papa atau mama. Ya, oke. Siap. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya teman-teman ya. Dan nantikan tayangan kami setiap hari Selasa dan Jumat. Oke, see you.